Salam, salam patunggilan dan salam sehat. Sesuai dengan himbauan dari PGI dan Majelis Agung, kita melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing karena virus COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu 31 Mei 2020 ini merupakan ibadah Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Tentunya Bapak Ibu, Saudara semua sudah mempersiapkan hatinya untuk menerima Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus ini menyemangati jemaat untuk membangun ibadah keluarga atau patuan dan ibadah kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan di keluarga masing-masing seperti jadwal yang sudah diatur oleh PHMJ. Mengingatkan ibadah gospel serentak dilakukan setiap hari Rabu. Diharapkan warga untuk melaksanakan dan ini mulai hari Rabu 27 Mei 2020 jam 19.00 atau jam 7 malam. Ibadah patuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal KRW masing-masing. Perlu diketahui oleh jemaat semua, pada hari ini ibadah gereja Luwung dilakukan ibadah pemberkatan nikah antara saudara Doni Setio Novianto, putra dari Bapak atau Ibu Setio Harjo, dengan saudari Putri Resa Ariesta, putri dari Bapak atau Ibu Sumario. Jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan kita mengambil saat teduh. Dalam hati kita berkata demikian, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Tema ibadah kita pada saat ini, karena hari ini adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ada tema yang demikian, keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Tema inilah yang mendasari kita dalam ibadah memperingati turunnya Roh Kudus pada saat ini. Dan dari tema ini, saya ambilkan dasar dari Yohanes 20 ayat 21 yang demikian bunyinya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari kita amini firman ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 233, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat ini ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta yang terambil dari kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan 29. Yang demikian firman-Nya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20. Kita baca ayat 19 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau pada saat ini Tuhan, hingga kami pada saat ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan Kau memberkati dan memberi hikmat.
Biarkanlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Inilah doa serta ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat itu memang harus diberitakan terus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu, pemberitaan Injil harus diteruskan sampai sekarang, sampai ke ujung bumi. Dan setiap orang yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang menampakkan dirinya kepada para murid di saat para murid semua memendam rasa ketakutan kepada orang-orang Yahudi dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam, maka dalam perjalanan hidupnya sudah tidak ada lagi yang menunjukkan arah hidup yang benar yang dihadapi, yang di hadapan Allah. Mereka selalu berkumpul bersama untuk merenungkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, Sang Guru itu, dan apa yang harus diperbuatnya. Tiba-tiba gurunya datang di tengah-tengah mereka dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sapaan Tuhan Yesus sontak mengejutkan para murid. Melihat ketegangan dan keraguan-raguan para murid itu, siapa yang menyapa itu? Tuhan Yesus menunjukkan bukti bahwa ia telah bangkit dari kematian. Kepada para muridnya dia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Tangannya yang bekas kena paku dan lambungnya yang bekas kena tombak. Dengan cara demikianlah para murid bisa mengerti, mengenali gurunya itu. Ternyata Yesus sudah bangkit. Penampakan Yesus itu adalah untuk menyiapkan dan membekali para murid sebelum para murid itu menjalankan tugas yang sangat berat, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Saudaraku, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus merubah cara pandang para murid, sehingga para murid tidak lagi berebut siapa yang paling unggul, siapa yang paling tinggi, siapa paling pantas duduk di samping Tuhan Yesus kelak. Damai sejahtera membuat orang saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai kepada sesamanya. Damai sejahtera adalah hak setiap pengikut Kristus. Damai sejahtera tidak hanya diberikan per individu saja, tapi untuk semua pengikut Kristus. Ada firman-Nya yang demikian, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat yang ke-15. Berarti setiap pengikut Kristus itu sudah ada damai sejahtera. Maka setiap pribadi harus, sekali lagi, harus mewujudkannya dalam kehidupannya. Damai sejahtera akan terpancar dari dalam hati seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengucapkan salam damai sejahtera? Salam ini untuk membuat para murid dan pengikutnya agar bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena damai sejahtera itu bisa membuat ketenangan jiwa, bisa membuat ketenangan batin, bisa membuat ketenangan pikiran, dan bisa membuat orang menjadi bijak, taat, dan setia kepada Allah dan kepada perintah-perintah Allah, dan suka menjalankan perintah Allah, sehingga dirinya dalam menjalani kehidupan ini tidak dikuasai oleh nafsu kedagingan, tetapi dikuasai oleh Roh. Sebab setiap pengikut Kristus itu, tadi saya katakan, harus
memberitakan Injil Kristus melalui sikap dan sifat kehidupannya sehari-hari. Bukan damai sejahtera yang diberikan kepada pengikutnya saja, tetapi juga Roh Kudus. Firman-Nya yang demikian, terimalah Roh Kudus. Para murid dihembusi dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menghembusi dengan Roh Kudus, maka para pengikutnya, para muridnya, agar kesaksian para muridnya, pengikutnya, itu mempunyai kuasa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua pengikut Kristus itu mempunyai kuasa Roh Kudus. Kuasa apa? Terutama adalah kuasa untuk mengusir setan demi nama Yesus. Kuasa untuk bernubuat, membuat mukjizat. Kuasa menyembuhkan orang sakit. Dan bisa menggunakan bahasa baru, yaitu bahasa roh. Sehingga kuat dan mampu menghadapi tantangan yang akan menghalangi pemberitaan Injil Kristus. Inilah. Dan pada saat inilah turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini akan melengkapi semua umat Tuhan yang siap untuk menjadi saksi, memberitakan Injil Tuhan dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saat ini kita memperingati Hari Pentakosta. Hari ini dimaknai sebagai saat pencurahan Roh Kudus kepada para murid Yesus. Juga pencurahan Roh Kudus pada kita semua yang percaya dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, sekaligus juru selamat kita yang hidup. Mereka, kita semua dikaruniai keberanian, keyakinan iman yang baru, juga karunia-karunia berupa kuasa ilahi. Seperti di depan tadi saya katakan, berupa mukjizat, berbicara berbagai bahasa, serta menjadi berkat. Itu semua merupakan penggenapan atas nubuat Nabi Yoel tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari dan peristiwa Pentakosta itulah yang menentukan hidup dan berkembangnya gereja Tuhan. Bahkan hingga saat ini, agar gereja kita bisa menjadi rahmat bagi semua orang, seperti Yesus Kristus yang juga menjadi rahmat bagi semua ciptaannya, dan mengarahkan umat Tuhan
untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada apa yang sudah diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Seperti yang ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 yang demikian. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus, dan bersiaplah untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 235 ayat yang ke-4 dan ke-6. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama mari kita perbarui pengakuan iman kita dengan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari yang indah ini kita sudah membangun ibadah Hari Raya Pantekosta. Dan kita pada saat ini kita mengaturkan persembahan yang didasari dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 huruf yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk kita mengaturkan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 367 bait yang pertama dan yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh merayakan hari Pentakosta ini. Dan kami percaya ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu Bapa yang dikasihi, yang mengasihi kami semua, curahkan roh-Mu kepada kami semua yang dengan setia menantikan turunnya Roh Kudus ini, supaya melengkapi kami, menguatkan dan memberikan keberanian kepada kami untuk bersaksi. Firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa, ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berilah keberanian dan kekuatan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat ini yang sudah Kau berkati dengan curahan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah dalam kehidupan keluarganya. Tambahkanlah rasa kasih sayang dan kesetiaan. Suami, istri, anak, orang tua, dalam membangun kehidupan yang baru, kehidupan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga bisa menjadikan keluarga kerajaan Allah yang nyata di dunia ini. Jadikan keluarga ini begitu harmonis, yang memancarkan sinar kasih Allah, sehingga semua orang yang melihat keluarga kami dapat merasakan damai sejahtera,
Ya Tuhanku, ya Allahku, ajarilah kami untuk membimbing, mendidik anak-anak kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, supaya anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang, taat dan takut akan Tuhan, setia kepada orang tua, menghormati kepada sesamanya. Berkati dalam anak-anak kami yang sedang belajar menuntut ilmu ini. Berkati dengan pengetahuan dan hikmat. Juga anak-anak kami yang menginginkan teman hidup dan pekerjaan, kami percaya Tuhan telah menyediakan. Tolong Tuhan, berikan kepada mereka. Tuhanku, saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak tahu satu persatu. Sakit apapun kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, sehingga saudara-saudara kami ini akan cepat sembuh. Untuk orang tua kami yang usianya sudah lanjut, tolong Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, hiburlah orang tua kami, agar orang tua kami merasa bahwa hidupnya didampingi oleh Allah. Begitu juga kami berdoa untuk seluruh anggota majelis yang sudah Tuhan pilih menjadi kawan sekerjamu. Kiranya Tuhan berikan hikmat, curahkan kesabaran, curahkan karunia, curahkan hikmat-Mu kepada seluruh anggota majelis ini, supaya mampu menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda oleh virus corona. Dan sampai kapan Tuhan kami tidak tahu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang tahu. Kami mohon kepadamu, halaulah virus corona ini dari negeri kami ini. Karena negeri ini yang Tuhan berikan kepada kami, yang selalu kami cintai, supaya seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan damai dan tenang. Tuhan, para pimpinan bangsa kami, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijakan, sehingga dalam mengambil setiap keputusan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus yang kami kasihi, pada saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan memberkati, seberapa besar yang bisa kami aturkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dan setiap tangan yang bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kehidupannya, sehingga dia tidak mengalami kekurangan, tapi justru mengalami kelimpahan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang dari majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, bahkan Tuhan, sebentar lagi majelis daerah Surabaya Timur II akan mengadakan
persidangan yang ke-38 di tengah-tengah pandemi corona ini. Walaupun tidak kami laksanakan seperti biasa, tetapi kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi, supaya dalam persidangan itu nanti kami mampu mengambil keputusan dan kami dapat tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Dan kami serahkan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan ini dalam kehidupan kesehariannya, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami tahu, Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami dasarkan pada doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami yang akan kami lakukan. Jemaat diundang untuk berdiri. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita dan ini harus kita lakukan. Demikian bunyinya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita amini. Dengan kita memuji nama Tuhan, dengan kidung jemaat 231, bait yang pertama saja.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan penuh damai sejahtera di dalam keluargamu dan di tengah-tengah masyarakatmu. Dan anak-anak Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari ini kita telah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan percayalah bahwa Roh Kudus yang diturunkan kepada panjenengan semua menyemangati untuk melakukan kegiatan dalam bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini di Gereja Kristen Jambetan Jemaat. Kami mengucapkan selamat